Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdi Agustian Derajat, eh, dari RPLB 4, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aerodinamika 2, terkait tentang aerodinamika supersonik, terus aerodinamika hipersonik, dan analisis komputasional fluid dinamik atau CFD. Oke, yang pertama aerodinamika supersonik Mach 1 sampai 5, yaitu perilaku aliran udara ketika sebuah pesawat bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Pada kondisi ini, karakteristik udara berubah eh, dibandingkan dengan penerbangan subsonik karena muncul gelombang kejut atau shockwave. Pada eh, apa, sangat yang sangat mempengaruhi gaya hambat dan desain pesawat itu. Pembentukan gelombang kejut atau shockwave. Eh, Pada saat mencapai lebih dari Mach 1, udara di depan pesawat nah, tidak sempat bergerak menjauh secara perlahan sehingga terjadi perubahan tekanan secara tiba-tiba dan terbentuklah shockwave yang seperti di gambar ini. Ada dua jenis shockwave, itu seperti oblique shockwave dan normal shockwave. Yang pertama, oblique shock. Oblique shock ini gelombang kejut miring. Eh, Gelombang kejut membentuk sudut terhadap arah aliran. Umumnya muncul pada bagian tajam seperti nose, fuselage seperti leading edge wing, dan air intake engine. Lebih efisien karena kenaikan tekanan yang terjadi lebih bertahap. Sedangkan normal shock atau gelombang kejut tegak lurus, gelombang terdiri hampir tegak terhadap aliran, menyebabkan tekanan naik drastis, temperatur naik, terus densitas pun naik, kecepatan aliran turun, menghasilkan kehilangan energi lebih besar. Terus yang kedua, meningkatkan kontinu tekanan, densitas, dan temperatur. Ketika udara melewati shockwave, sebelum dan sesudah, ketika sebelum kecepatan sangat tinggi, tekanan rendah, dan temperatur rendah. Nah, ketika setelah shock, kecepatannya turun, tekanan naik, dan temperatur naik. Energi kinetik udara berubah menjadi energi panas, sehingga terjadi kerugian aerodinamik. Contoh pada pesawat tempur itu eh, hidung dan sayap itu mengalami pemanasan karena kompresi udara. Pada kecepatan yang sangat tinggi, eh, struktur harus tahan temperatur tinggi pula. Terus selanjutnya interaksi gelombang pada permukaan aerofoil tipis. Pada Mach supersonik, sayap sangat berbeda. Pada subsonik, si aerofoilnya itu lebih tebal dan lengkungannya pun lebih melengkung. Sedangkan pada supersonik, eh, si aerofoil dibuat lebih tipis dan tajam. Alasannya untuk mengurangi shockwave, mengurangi kekuatan shockwave dan mengurangi hambatan dan menjaga kestabilan aliran udara. Contohnya seperti pada F22 Raptor dan pesawat Concorde, menggunakan sayap tipis untuk penerbangan supersonik. Terus selanjutnya analisis wave drag. Wave drag adalah hambatan tambahan akibat terbentuknya gelombang kejut. Pada kecepatan Mach tinggi, akibatnya itu energi gerak pesawat berubah menjadi energi panas, terus kehilangan energi dan drag meningkat. Akibatnya membutuhkan thrust lebih besar, konsumsi bahan bakar
menjadi naik dan efisien turun. Terus koefisien drag terhadap kuadrat ketebalan aerofoil. Artinya apa? Artinya sayap semakin tebal, wave drag semakin tebal. Sayap semakin tipis, wave drag pun berkurang. Terus penggunaan shear head body untuk optimasi volume drag. Head shear body adalah bentuk teoritis badan pesawat yang menghasilkan wave drag minimum pada kecepatan supersonik. Perubahan diameternya sangat perubahan diameter badan itu dibuat sehalus mungkin dan tidak ada perubahan bentuk mendadak, dan gelombang kejut menjadi lebih kecil. Bentuk ini dipengaruhi untuk desain seperti rudal, roket, ataupun pesawat supersonik. Terus yang selanjutnya prinsip desain nose dan intake. Nose hidung pesawat dibuat panjang dan runcing agar shockwave lebih miring. Terus drag-nya itu juga lebih kecil. Contoh pada pesawat supersonik hidungnya itu tajam, sedangkan pada subsonik hidungnya itu cenderung lebih bulat. Intake engine pada pesawat supersonik, intake-nya harus mengatur udara karena mesin jetnya tidak bisa menerima aliran terlalu cepat. Fungsinya apa? Mengurangi udara yang masuk sebelum kompresor. Terus mengontrol shockwave dan menjaga efisiensi engine. Contohnya seperti Lockheed SR-71 Blackbird menggunakan intake-nya khusus untuk mengontrol shock pada saat kecepatan tinggi. Terus selanjutnya aerodinamika hypersonic. Aerodinamika hypersonic itu Mach-nya itu lebih dari 5 atau 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada kecepatan ini udara tidak lagi diperlukan seperti aliran biasa karena menjadi gelombang kejut yang sangat kuat. Terus panas ekstrim dan perubahan sifat gas. Fenomena aliran dan re-entry. Saat kendaraan masuk ke daerah hypersonic atau Mach-nya itu lebih dari 5, seperti wahana luar angkasa masuk ke dalam atmosfer atau re-entry. Dia membentuk bau shock atau gelombang kejut busur seperti bentuk busur di depan kendaraan itu di area depan. Contohnya itu seperti space shuttle saat memasuki atmosfer bumi. Artinya kecepatan sangat tinggi. Terus udara terkompresi, terus terbentuklah shockwave dan temperatur meningkat. Shock layer atau lapisan gelombang kejut sangat tipis. Terus kondisi tekanan naik sangat besar, terus udara melambat ekstrim setelah melewati shock. Terjadilah kompresi adiabatik atau udara dipadatkan sangat cepat sehingga temperatur naik tanpa sempat kehilangan panas di lingkungan. Selanjutnya aerodinamik heating atau pemanasan aerodinamik. Ketika kendaraan bergerak hypersonik, energi kinetik kendaraan berubah menjadi energi panas yang sangat ekstrim. Terus semakin besar Mach, maka kecepatannya tinggi. Terus gesekan dan kompresi udara tinggi. Terus temperatur permukaan pun akan tinggi. Pada re-entry, suhu
dapat mencapai ribuan derajat Celcius. Material biasa dapat rusak dan meleleh. Oleh karena itu, kita menggunakan sistem TPS atau Thermal Protect System. Fungsinya itu untuk melindungi struktur kendaraan atau pesawat, mengurangi panas yang masuk. Contoh TPS-nya itu seperti heat shield pada kapsul ruang angkasa atau ceramic tail atau pada space shuttle. Terus yang selanjutnya efek gas dan disosiasi pada pesawat terbang, pada pesawat biasa, udara sering dianggap sebagai gas ideal. Tetapi pada hypersonic, temperatur itu sangat tinggi, asumsi gas idealnya tidak berlaku. Molekul molekul udara mulai berubah. Contoh seperti sebelum panas ekstrim, O2-nya ini atau oksigen molekulnya itu normal dan N2 atau nitrogen pun normal. Tetapi pada temperatur yang sangat tinggi disebutlah disosiasi molekul. Jadi ketika energi sangat tinggi, elektron dapat terlepas, terjadi ionisasi dan membentuk plasma di sekitar kendaraan atau di pesawat. Akibatnya tuh, akibat plasma terjadi gangguan komunikasi atau blackout. Begitupun sensor akan terganggu. Terus terkait tadi TPS atau Thermal Protect System, analisis ketahanan panas pada wahana hypersonic ini penting pada sistem TPS. Pentingnya pada sistem TPS melindungi struktur wahana pada beban termal ekstrim akibat gesekan udara pada kecepatan Mach tinggi, mencegah kegagalan struktur material internal. Mekanisme ablasi, proses pembuangan energi panas melalui degradasi material dan kontrol pirolisis penguapan dan membentukan lapisan gas pelindung di permukaan di lapisan perlindungan di permukaan. Integrasi dan material menggunakan seramik tahan panas, komposit karbon dan ubin silika yang disusun secara modular untuk menyesuaikan kontur seperti di sini, menggunakan panel-panel seramik atau keramik ataupun pakai heat shield. Oke. Yang ketiga, analisis computational fluid dynamic atau CFD, yaitu metode menggunakan komputer untuk mensimulasikan dan menganalisis perilaku aliran udara ataupun gas di sekitar atau di sekitar sesuatu benda seperti sayap, inlet engine, roket, ataupun kendaraan supersonik atau hypersonic. Pada dasarnya CFD digunakan untuk mengetahui distribusi tekanan, terus perubahan kecepatan udara, temperatur, turbulensi, shockwave, gaya angkat atau lift, atau gaya hambat atau drag. Terus pertama, proses utama CFD. Pada proses utama pada CFD seperti geometri, meshing, atau solver. Artinya geometri membentuk atau membuat bentuk objek yang sangat
yang akan dianalisis. Contoh sayap pesawat, aerofoil, terus engine intake atau fuselage. Misalnya kita membuat bentuk aerofoil untuk mengetahui bagaimana udara yang mengalir melewatinya. Terus meshing. Meshing ini adalah proses membagi area aliran menjadi ribuan sampai jutaan elemen kecil. Tujuannya agar komputer bisa menghitung tekanan tiap titik, atau tekanan udara, temperatur, dan software. Semakin bagus mesh, hasilnya itu lebih akurat, tetapi waktu komputasi akan lebih lama. Solver. Solver itu tahapan komputer yang menyelesaikan persamaan aliran udara. Persamaan utama yang digunakan itu Navier, shock equation, yang menghitung massa, momentum, energi. Hasil akhirnya berupa seperti gambar kontur tekanan, kontur Mach number, temperatur, dan aliran turbulensi. Terus yang pertama kita lanjut ke kriteria kualitas mesh aliran kompresibel. Karena supersonic dan hypersonic termasuk compressible flow, kualitas mesh sangat penting. Resolver binary layer, artinya kemampuan mesh menangkap aliran udara tipis tipis dekat permukaan benda, seperti dinding, terus udara bergesekan, dan perubahan kecepatan. Lapisan ini disebut boundary layer. Parameter pentingnya adalah Y+. Jika Y+ itu tepat, gesekan di dinding terbaca, drag akan lebih akurat, kecepatan perpindahan panas akan lebih akurat. Terus shock wave capturing. Pada Mach tinggi muncul gelombang kejut. Masalahnya shock wave mempunyai perubahan sangat cepat. Sebelum shock, kecepatan tinggi, tekanan rendah. Setelah shock, kecepatannya turun, tekanan naik, temperaturnya pun akan naik. Karena perubahan terjadi pada area kecil, mesh harus dibuat lebih rapat. Jika mesh kurang, posisi shock salah, terus hasil simulasi tidak akan akurat. Terus selanjutnya structure grid. Grid adalah susunan elemen mesh. Jenisnya itu tetrahedral, terus hexahedral, dan resim. Untuk aliran kecepatan tinggi sering digunakan hexahedral mesh. Lebih stabil, numerical errornya itu kecil, terus lebih baik menangkap arah aliran. Terus yang selanjutnya konvergensi atau konvergen. Konvergensi menunjukkan apakah hasil simulasi sudah stabil. CFD melakukan perhitungan berulang. Misalkan iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, terus hasilnya itu stabil. Parameter yang dicek massa, momentum, dan energi. Pada residualnya itu lebih dari 10-6, artinya kesalahan perhitungan sudah sangat kecil sehingga hasilnya itu dianggap valid. Contoh penggunaan CFD pada pesawat. Pada sayap, misalkan CFD dapat melihat lokasi shockwave, terus separasi aliran, drag, dan lift. Terus pada engine,
menganalisis tentang aliran masuk inlet, terus kompresor flow, dan cooling turbine blade. Nah, mungkin itu saya cukupkan untuk presentasi tentang aerodinamika 2 yang menjelaskan tentang supersonic aerodinamik, hypersonic aerodinamik, dan CFD analisis. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan yang kurang cepat. Baik itu saja Pak, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.